aku tuh mimpi di situ, dia tuh bawa foto aku. Udah dia bawa foto aku tuh ya Kak, dia tuh ngomong, gua bersumpah ya katanya, lu tuh bakalan jadi milik gua suatu hari, lu pasti kena katanya sama gua gitu. Kawin sama dia, bereproduksi gitu ya, kayak biologis ya, dia di atas tuh di bawah. Kadang-kadang dengan cara yang beda-beda gayanya gitu ya. Maksudnya maaf ya Kak, kita tuh belum jadi apa-apa gitu loh Kak, sorry, belum bersatu secara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada narasumber dari salah satu daerah di Jawa Barat, yaitu Nyai. Wih, Nyai. Gimana Nyai kabarnya? Ya, baik banget Kak. Baik ya? Gimana ya? Alhamdulillah baik, walaupun sempat beberapa hari yang lalu ya agak nggak enak badan. Yang penting kan sehat aja dulu iya, gitu yang penting kan. sehat dulu Kak, ya hati oke. ceria gitu ya Hati Kak. ceria Iya. gitu kan. Gimana perjalanan dari rumah kemari nih? Ada hambatan-hambatan? Huru-hara banget. Huru-hara Iya, banget. banyak yang cabul-cabul yang udah pada tua. Oh, selain dukun cabul ada juga yang cabul-cabul yang lain. Udah tau kan Kak cerita aku yang pertama ya. Oke, Iya. mungkin teman-teman semua nih, mungkin belum ada yang nonton kayak yang pertama, silakan tonton dulu tuh. Saat itu di Dukun Cabul ya, korban Iya. Dukun Cabul tuh Sekte. ya, itu ada di bawah video ini deh, itu ada link pertama. Nyai ini menceritakan kejadian yang bisa dibilang nggak enakin banget lah gitu untuk diri sendiri maupun keluarga kan seperti itu ya kayak. Oke, kalau yang pertama itu kan korban dari Dukun Cabul ataupun sekte lah ya. Nah, pada video kali ini nih Kak Nyai ini ingin menceritakan pengalamannya saat kejadian di mana ini? Ini Kak ceritanya, kalau dibilang pacar belum ya, maksudnya masih gebetan lah gitu ya. Jadi dia tuh mendadak ya kayak, padahal kan gak ada ikatan ya Kak, mendadak ngirimin ke aku pelet gitu. Pelet? Iya, peletnya tuh semar mesem Kak gitu. Semar mesem berarti yang ngikat perempuan dong? Iya, semar tersenyum gitu. Jadi aku terbayang-bayang oleh senyuman manis dia gitu Kak. Pas kita ketemu, dia tuh bawa kerisnya itu Kak, keris semar itu loh. Iya, itu kan media pelet. Itu kecil atau gede Kak? Kecil Kak, dimasukin ke kantong juga nggak bakal kelihatan gitu. Jadi dia tuh nggak sengaja kayaknya. Tapi kan aku ngerti ya Kak, maksud aku tuh ya zaman sekarang mah Kak, kita tahu lah dari media dari mana-mana gitu. Dan itu kejadian tahun berapa Kak? 2020. 2020, berarti 3 tahun yang lalu dong? Betul, tapi dianya masih baperan aja nih. Sampai sekarang? Sampai sekarang, sampai kejaran goyang coba Kak. Berarti ini berlanjut nih. Bukan digoyang-goyang itu. Kuda kayak goyang. Ajian jaran goyang kan ada betul. tuh ya. Berarti rentetannya kayak dari pertama itu semar mesem terus kemudian disusul sama jaran goyang gitu. Betul. Sampai dia tuh penasaran terus Kak, mau menaklukkan aku kan. Kalau misalnya kelanjutan dari semar mesem itu jaran goyang itu Kak. Jadi mengikat sukmanya itu bukan hanya gila oleh senyuman seseorang tersebut gitu. Tapi dia tuh sampai ke nikahin sukma dan batinnya gitu Kak. Oke, mungkin tahan dulu kayak teman-teman semua nih udah penasaran nih terkait dengan jaran goyang dan juga semar mesem dan apa efek ke badannya Kak Nyai ini gitu kan, dan juga apakah korban itu masih ngejar Kak Nyai atau yang lainnya, kita kan tahu ya. Nanti mungkin Kak Nyai ini akan menceritakan secara detail lah gitu. Mungkin tahan dulu Kak ya. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Sikat.
Jadi awal ceritanya tuh Kak 2020. Aku inget banget aku ketemuan sama dia tuh Desember tanggal 16. Nih kalau dia nonton dia pasti tahu lah, inget banget Semoga sama aku. nonton Ya, deh. nonton, pasti Iya, nonton. Dia kan iya. suka horor. Oh, suka horor. Suka horor atau suka kekanyain? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Terus gimana Kak tuh? Iya, jadi aku ketemuan lah sama dia di sebuah restoran lah gitu ya Kak. Elit nih Kak, karena kan aku kan nggak pernah kayak nentuin tempat ya Kak. Maksud aku tuh kalau aku kenalan, aku tuh ngikutin laki-laki itu gitu. Kebetulan aku kenalnya di dating online Kak. Dating sama online dia, tuh Tinder. aplikasi? Udah lah ya, singkat cerita ya Kak, ketemuan itu kan tanggal 16 Desember itu ya 2020. Nah, kebetulan Kak, aku tuh sama dia sama-sama pakai baju biru. Coba konyol nggak sih? Berarti Itu satu Kak Nyai baju biru, si dia cowoknya juga baju biru. Oke. Terus kayak gini, pas OTW tuh mobil aku mendadak mogok Kak gitu. Kayak udah pertanda alam semesta, Nyai lu tuh jangan ketemu sama cowok ini gitu. Cuma aku tuh kayak yang udah biasa aja kali ya gitu kan, mesin gitu ya kayak. Nah, pokoknya aku udah ketemu lah sama dia Kak. Terus tuh ya hawa-hawanya, feel-nya tuh kok nih cowok kok ada sesuatu gitu ya Kak. Ada yang lo tuju gitu, apa gitu ya. Kayaknya lo tuh jahat di balik wajah dia yang kalem. Sebab Kak, dia tuh kalem banget wajahnya. Kita tuh nggak nyangka kalau dia tuh punya aji-ajian banyak gitu loh Kak. Dia tuh punya banyak media. Bukan hanya keris tadi. Nih aku ceritain dulu. Ngobrol lah kita selama 30 menit. Ngobrol ketemuan jadinya akhirnya Betul, tuh. Makan lah, abis makan kan ngobrol biasa ya Kak. Yeah. Warawiri, dia tuh belum punya pacar intinya. Terus dia juga lagi nyari lah kenalan apa. Maksud dia tuh dia pengennya, sorry ya Kak, ini agak-agak merujuk ya. Dia tuh langsung ngomong, tek-otek langsung ngomong ke aku, ngomong gini, jujur aja katanya gue tuh suka sama lu, tapi gue tuh nggak mau ada komitmen, kata dia gitu. Gue tuh biasa hidup tuh freedom, kata dia Kak. Dia tuh penganut liberal, jadi orang yang bebas gitu Kak, kayak di luar negeri ya, western gitu. Nah dia tuh pakai asas kayak gitu, jadi dia tuh pengennya, maaf ya Kak, kawin gitu tapi nggak menikah gitu Kak. Kawin? Reproduksi ya kayak engkuk-engkukan gitu bahasa Sundanya. Namanya engkuk-engkukan. Naik ini Kak, enjot-enjotan gitu kan ya. Tapi tanpa nikah. Betul. Jadi ya sebenarnya kalau memang dia ketemu sama orang yang pengennya begitu juga sih nggak masalah ya Kak, cuma aku nggak begitu. Aku langsung ngomong aja, maaf aku nggak kayak gitu, aku bilang gitu ya. Terus dia bete nih Kak, dia marah banget, terus dia tuh langsung kayak bayar bill-nya itu ya kayak, udah dia bayar bill-nya, kan dibuka tuh tas dia ya Kak. Giliran dibuka tasnya, aku ngeliat dong Kak, ada semar mesem, ada kerisnya itu loh Kak, keris semar itu yang ngegelembung itu ya Kak ya, tahu kan Kak? Tahu. Dari tembaga gitu. Kata aku teh, pantesan dari tadi dia diem aja terus kayak mulutnya tuh merapal mantra gitu loh Kak. Oh, kayak ngucap-ngucap. Betul, kayak ngaji-aji aku. Misalnya kayak aku nih ke Kak Umang ya. Kak Umang lagi cerita nih, aku ngeliatin mata Kak Umang, nah aku ngomong gitu, ngebatin gitu loh dalam hati aku gitu. Biar si Umang jadi milik gue gitu. Oh, dan itu cowok tuh ngucap-ngucap, tapi nggak tahu Kak. Aku nggak tahu, nggak dengar. Ucapannya ya? Iya, ucapan, tapi hawa panas itu kerasa Kak, terus aku pusing. Ini kan biasa ya Kak, ada energi gitu kan yang bentrokan lah sama energi aku gitu ya. Nah udah gitu teh Kak, kata aku teh, ih ngeri amat teh cowok ya gitu kan dalam hati aku. Nah terus aku pura-pura aja ya Kak, masa aku tuh pura-pura kayak yang, aku ngambil dulu ini ya ke basement gitu ya, parkiran gitu, aku bilang nanti aku kesini lagi. Nah cuma memang tas aku tuh masih di situ, tapi aku nggak bawa apa-apa sih Kak, itu mah alasan aja, intinya biar aku tuh bisa kabur lah dari situ gitu Kak. Soalnya kan bukan itu tujuan aku gitu ya Kak, maksud aku tuh aku pengennya kenalan sama dia, tapi kita tuh slow dulu aja, maksudnya jangan ke dalam intinya gitu loh Kak. Lu jelas banget kalau inti tuh harusnya kan Kak ada tak gitu ya kayak ada step by step. Betul, gitu. ada basa-basinya, a i u e o-nya gitu ya kayak. Udah singkat cerita aku kabur kan Kak. Ceritanya aku pulang. Udah ya kayak, nah dia marah nih Kak ke aku. Nggak tahu tuh ya nelponin aku sampai puluhan kali. Terus tuh ya Kak, kan aku diem, aku emosi ya Kak, aku kesel, aku blokir lah kontak dia. Aku pulang, aku tanpa pamit ya. Bodo amat lah, tas gue taruh aja gitu, cuma tas doang ya Kak, ibaratnya. Berapa sih gitu ya kayak, bukannya aku belagu. Udah aku pulang ke rumah mama, sumpah Kak, kan aku tidur ya. Hati aku berdebar nih Kak, kayak dikejar-kejar gitu. Kayak seolah-olah tuh, wah bakal ada hal malapetaka nih yang bakal menimpa gue gitu ya. Bakal ada hal apes naas gitu ya. Nih cowok apa sih diem aja tapi kayaknya ngeri nih gitu ya, ada sesuatu nih kayaknya nih cowok nih gitu Kak. Terus gini Kak, background dia itu bukan orang sembarangan. Aku kan baru tahu ya Kak, dari aku nge-search lah kan nama dia di Google. Orang sembarangan maksudnya apa nih? Bukan orang yang bukan orang sembarangan, bukan orang kayak gitu. Ada kedudukan? Iya, kedudukan, pangkat sama kekuasaan itu orang tuanya Kak. Orang tuanya ya. Orang tuanya, sama dia juga Kak. Di umur dia yang segitu udah apa sih, bawahan anak buahnya tuh udah banyak banget kan. Udah aja tuh ya kayak.
Nah aku udah mulai nih Kak feeling ya. Itu mah kan aku ngiranya tidur ke bawah stres gitu kali ya kayak. Karena kan ketemuan langsung diajakin gitu, gue kaget Kak, gila. Baru ketemu kayak gitu langsung ngomong, tak langsung to the point, mau gitu. Kaget lah Kak, gila. Aku kan ya namanya orang daerah ya Kak, aku kabupaten, maksudnya kalau dia kan orang kota besar lah gitu ya. Tidurlah aku ceritanya Kak, tidur aku jam 1, jam 2 malam gitu ya Kak, pagi. Ih Kak, aku mimpi di situ teh ada apa sih namanya, gajah gitu ya Kak, gajah gede banget, seukuran Monas kali Kak, pakai mahkota. Terus tuh yang di atas tuh naik dia gitu, cowok itu yang aku baru temuin. Di atas gajah itu? Di atas gajah itu tuh dia lagi duduk gitu ya. Terus itu gajah ngamuk Kak, aku diserang. Intinya aku tuh kayak dibunuh gitu sama gajah itu loh Kak. Jadi belalainya itu, maaf ya, nublas ke paha aku, ngerti ya Kak? Belalai apa nih? Belalai gajahnya itu. Oh gajah. Bukan belalai yang lain. Nah, berarti belalai yang naikin gajah gitu. Iya, enggak, belalai si gajahnya. Belalai si gajahnya, ya, bukan yang naikin gajahnya. Belalainya si cowok itu, belalai cowok itu kan belon. Oke, berarti belalai gajah. Dalam mimpi itu belalai gajah itu nusuk ke pahanya kakak itu. Paha Nyai, ya, paha aku. Iya. Nusuk Kak, berdarah nih ceritanya. Aduh, dalam hati aku, jangan-jangan gue kena nih gitu kan ya Kak, dalam hati. Halu dulu ya Kak, maksud aku tuh, bunga tidur kali ya, gue tuh kan baru ketemu sama dia, nggak mungkin dong dia punya niat jahat gitu ya Kak. Nah udah gitu ya Kak, mukanya ekspresinya marah banget. Itu gajah tuh Kak, apa sih, banyak banget kayak emas-emas gitu loh Kak, aksesoris. Kayak maksudnya bukan gajah biasa, gajah-gajah kerajaan gitu loh Kak. Nah udah gitu, udah ya Kak, nih hari pertama ya Kak. Aku udah biasa aja, cuman emang hati aku rada ngegeder ya. Nah terus tuh teror lagi nih Kak, malam kedua, malam ketiga, malam kelima, sampai seterusnya ya Kak ya. Di mimpinya sama atau beda-beda? Beda Kak nih, ada lanjutannya. Okay. Nah terus tuh ya Kak, aku mimpi di sebuah tempat, kok ada kayak buaya putih gitu loh Kak. Tapi kepalanya kepala cowok itu. Sambil bilang itu nggak? Udah makan belum? Oh enggak Kak, itu buaya darat, beda Kak. Ya buaya darat mah banyak Kak, nggak usah kita ceritain, itu udah udah biasa ya. Berarti ada buaya putih tapi kepalanya si cowok itu. Iya, kepala cowok itu. Tapi badannya itu badan buaya. Itu Kak, bersisik tapi putih. Warna putih gitu ya. Nah, terus di situ teh Kak, sama itu juga Kak, matanya ngelirik ke aku. Akunya ada di situ Kak, di mimpi itu gitu ya. Ngelirik ke aku terus nyerang gitu loh Kak, nyerang paha aku lagi. Paha aku sama maaf ya, perut gitu loh Kak. Ya, tengah-tengahnya itu. Ya. Sampai berdarah. Aku mimpinya Kak kayak gitu. Aku bangun-bangun nangis Kak, dalam hati aku gini. Oh, ini mah berarti pertanda nih gitu ya kayak. Soalnya maaf ya Kak, yang luka tuh daerah yang sama. Iya, yang private aku lah gitu. Nah, itulah Kak. Ya udah kita samakan strawberry aja ya kayak. Strawberry aku yang berdarah itu ya kayak. Nah, jadi si strawberry aku berdarah itu aku nangis Kak, bangun-bangunnya. Lemes banget Kak, kayak itu tuh energi tuh bener-bener kekuras banget gitu sama mimpi itu ya. Nah udah gitu mimpi selanjutnya nih Kak, ada lagi. Ada lagi Kak, di sebuah rawa-rawa, ada sebuah tempat pemujaan gitu kali ya. Namanya ya, yang batu-batu gitu, yang kayak punden apa-apa gitu ya, yang gerbang-gerbang. Kayak apa sih, hutan-hutan gitu lah kayak. Terus ada ular nih Kak. Ular ya, ular belang, ular apa. Itu tuh Pak, ngeliatin aku Kak, ngeliatin aku. Nah terus di ujung jalan itu ada muka cowok itu Kak, muka cowok itu. Lagi apa dia? Cuma ngeliatin doang, atau? Tapi benci gitu loh, kayak dendam pesumat gitu, kayak yang sensi gitu ya. Kayak yang awas lo ya, awas lo ya, lu pasti bakalan, awas nih lu, pasti bakalan kenapa-napa lu gitu. Itu Kak, terus mimpi-mimpi yang terakhirnya kayak sampai baru nih kemarin nih Kak, aku mimpi lagi. Dia tuh kan bersumpah ya. Nah di lautan gitu aku ngelihat dia, pokoknya dia tuh kayak ada ritual gitu ya, kayak ada, pokoknya ini merujuk ke arah sekte tertentu lah, kayak adalah pokoknya itu. Pengikutnya udah banyak tuh Kak. Aku tuh mimpi di situ, dia tuh bawa foto aku. Udah dia bawa foto aku tuh ya Kak, dia tuh ngomong, gua bersumpah ya katanya, lu tuh bakalan jadi milik gua suatu hari, lu tuh pasti kena katanya sama gua gitu. Lu pasti bakalan jadi sampah katanya gitu Kak. Kenanya dalam artian kan meninggal atau gimana? Enggak, kena itunya, si strawberry aku. Jadi tuh benar-benar penasaran banget, soalnya kan Kak, mungkin ya Kak ya, kan kalau laki-laki kan Kak banyaknya ya, ini bukan ini ya, oknum aja ya. Yang kita tahu kan ya Kak ya, kalau misalnya udah biasa hubungan kayak gitu, terus dia biasa kayak tadi Kak, freedom itu culture-nya bebas, liberal gitu ya. Jadi maaf ya, ketemu kan langsung gitu, eksekusi lah gitu bahasanya ya, eksekusi. Nah kan kebetulan kalau nggak kena kan Kak, jadi terus gitu ya dia ya, jadi terus ngebatin aja gitu Kak.
Sampai terakhir kak, itu yang tadi di laut ya kak, aku ceritain iya, lagi. di laut. Sampai dia tuh ya kak kayak, itu maka jelas banget di mimpi aku, jadi aku tuh selalu matok tuh dari mimpi loh kak. Kan pernah ya kayak aku, halu kali gue ya, ilusi gitu kan ya kayak, namanya juga orang banyak pikiran apa, tapi kak itu mimpinya sampai berkali-kali, nah itu kan berarti apa kak? Udah bukan hoak. Iya. Iya, Ada tanda itu apa pertanda, gitu Kak, ya? iya. Ada ibaratnya wangsit lah gitu kak, pencerahan gitu, petunjuk gaib lah gitu kita ngomongnya. Nah, di mimpi tadi ya kak ya, dia tuh kayak nemuin kuncen gitu kak, kayak juru kunci ya. Di juru kunci itu dia ngomong katanya, Pak gimana ya cara saya menaklukkan cewek ini, foto aku tuh yang di sosmed. Iya kak. Berarti dia nyolong nanya. foto dari sosmed? Kayaknya, soalnya kan aku belum pernah foto bareng dia. Oh, dan belum pernah difotoin juga? Betul. Oke. Tapi akal bulusnya ada kak, nanti kita ceritain lagi ya oke. selanjutnya. Terus kata kuncinya gini kak, oh mas katanya gitu ya, dia nih bisa ditaklukin biar dia bertekuk lutut katanya. Masnya harus beli madat tuh menyan kak, kayak gitu ya, makanan makhluk halus gitu ya, yang diperolokin itu loh. Masnya harus beli madat nih 14.999.000 katanya gitu. 14.900.000, berarti 15 juta lah dinapin ya? Ya gitu kak, nggak tahu sih itu di mimpi aku ya kayak. Oke, oh di mimpi ya? Di mimpi aku jelas banget. Terus dia katanya ngomong gini, terus kalau mau ngedapetin dia seutuhnya, maksudnya strawberry aku gitu ya, sama diri aku semua, biar ngunci aku kayaknya gitu ya, harus ditebus perempuan ini katanya. Ditebus dengan 99 tangkai sedap malam gitu kak. Sedap, oh bunga sedap malam. Oke. Ngerti ya kak? Kan itu ada mitosnya tuh, kemana? Nih kita ngomong nggak usah sebut merek, ada ke situ. Nah itu dia minta ke situ, ke lautan itu. Cuma buat naklukin aku. Aja. Terus kak teror-teror selanjutnya kayak, itu tuh ya kak bukan cuman pelet. Tahu nggak kak apa? Kesantet juga. Kesantet juga. Karena dia aral, akunya kan nggak mau diajakin ketemuan lagi. Aku mikirnya gini loh kak, kayak kita wasting time dong. Kalau misalnya kita udah tahu niat orang itu, misalnya maaf ya kak, cuma mau manfaatin kita, sorry ya kak, having fun aja. Aku kan nggak kayak gitu kak, maksud aku tuh ya kita tuh nyari long term lah gitu ya, kayak hubungan serius jangka panjang gitu ya. Aku nggak pernah menghakimi mau misalnya dia, sorry ya kak, habitnya emang kayak gitu, mau dia minum-minum apa gitu ya kayak. Itu kan namanya kita punya sisi gelap ya kak, sisi hitam gitu kan. Nah iya kak, kayak gitu. Itu bukan cuma ini nih kak, dia udah aral gitu loh kak. Sampai kemarin ya kak, terakhir ya kak, dia tuh ya kak masuk ke CCTV komplek aku. Ngapain coba kak? Ngapain? Ngelemparin kumbang hitam. Kumbang? Hewan kumbang? Hewan, tapi udah mati. Tapi itu tuh kak, ada isinya gitu loh kak. Iya pas aku pegang tuh panas banget. Jadi gini loh kak, kakak megang apa? Kalau misalnya, ini mah aku kasih tahu ya kak ya, maksudnya karena aku udah sering banget dapetin teror gaib. Kalau kita megang suatu benda atau suatu media gitu ya kak, kalau panas itu berarti ada isinya. Iya, berarti itu ada sesuatu yang buat ngerjain ke diri kita gitu. Itu connect gitu dari badan kita ke benda itu. Gitu. Oh berarti si kumbang ini dilempar ke rumahnya kak? Ke rumah Nyai itu. Sampai heboh dong grup WA katanya, Neng cena gitu ya kan, bahasanya kayak gitu ya. Neng eta saha katanya, itu siapa katanya. Kok kayak gitu sih, Kak Bogoh nanya gitu, pacar aku gitu dikiranya. Kata aku teh, aduh bu, cek saya teh gitu ya. Pacaran aja belum gitu kan ya. Itu mah emang biasa lah bu, namanya juga ini kita mah kurang cocok gini gitu ya, aku alasan aja. Ya kak, sampai tau nggak kak ngawur-ngawurin depan gerbang rumah aku pakai bunga 7 rupa. Di depan gerbang? Iya. Itu malam atau apa di? Malam. Dia kan kena kamera CCTV kak. Ya nggak mungkin lah kalau siang juga ini warga baku hantam sini. Iya. Berarti setelah kumbang itu baru dikasih kembang 7 rupa itu. Kak. Terus tuh kak sampai niat banget ya, air minyak ya kak, wangi banget, segala dupa ya kayak itu dipasangin di depan rumah aku sama dia sendiri loh kak, bukan nyuruh orang. Ini sampai gila banget, maksud aku tuh lu tuh apa gitu, gue cuma dapetin strawberry strawberry aku mungkin ya. Dia tuh kak emosian banget orangnya. Sampai tuh nggak kak, ada yang main ke rumah aku ya, dia tuh ngawurin pakai garam kasar gitu loh kak. Jadi tuh cowok tuh nggak datang lagi ke rumah aku. Berarti beda orang nih? Enggak, yang disuruh ya? Dianya masih, si cowok yang tadi nih yang pengen strawberry aku. Nah kan ada cowok yang mau lah sama aku ya kak gitu kan, beberapa orang, kan aku jalan juga sama yang lain. Nah terus tuh kak, ya namanya juga kak ya, nyari kan ya gitu ya. Itu kak, jadi besoknya teh nggak datang lagi cowok teh. Udah diaurin garam kasar itu loh. Ngeri ya kayak sampai kayak gitu. Maksudnya teh maaf ya kak, kita tuh belum jadi apa-apa gitu loh kak. Sorry, belum bersatu secara ya. Belum bersatu ya. Belum bersatu secara itu kak. Sorry ya kak, kan belum terikat berarti ya kayak. Ya udah kan, lu terserah mau kemana, gue terserah mau kemana gitu ya kak. Tapi ini sampai separah itu loh kak. Sampai aku ya kak pernah ya
Jadi kan aku punya temen lah kak orang IT gitu ya. Aku iniin sadap lah WA-nya. Pas aku sadap WA-nya ternyata dia maharin itu kak. Pelet apa sih jaran goyang yang selanjutnya. Oh selanjutnya berarti yang Semar Mesem ini dia gagal gitu ya, gagal lah. Bener. Intinya itu gagal, penasaran, pengen nyoba lagi untuk dapetin stroberinya. Iya. Dipakai lagi lah, pakai yang jaran goyang. Iya selanjutnya kak, yang lebih ganas gitu kak, ya kan. Jadi selama rentan waktu sampai sekarang nih ya kak ya, rasanya tuh aku tuh selalu kebayang-bayang senyuman dia kak. Jadi aku tuh mimpinya apa coba kak? Maaf ya. Apa tuh? Kawin sama dia. Bereproduksi gitu ya, kayak biologis ya, dia di atas, aku di bawah. Kadang-kadang dengan cara yang beda-beda gayanya gitu ya. Kata aku teh, gue nikah belum udah mimpi kayak gini, apa gue yang halu gitu kan ya, kayak aku mikirnya. Ini nggak mungkin ya aku halu ya kayak. Terus aku langsung, namanya kita ya kak, kan butuh syariat ya kayak, kayak jalan nanya lah ke orang bisa gitu ya kayak ada uak aku nih kak, biasa ngobatin orang ya. Wah kata aku tuh gitu ya. Nyai kenal sama cowok nih beberapa minggu lalu gitu ya, pura-puranya Nyai itu beneran cinta sama dia apa Nyai dipelet ya Wak ya gitu kan ya. Langsung aja aku ya kak, karena ngerasa diri aku tuh kayak kalau misalnya suka sama cowok nggak sampai menggebu-gebu, nggak sampai kayak aku tuh ngebayangin senyuman dia, ngebayangin kayak gua nafsunya cuma sama dia doang gitu kan, nggak sampai kayak gitu, kaedanan gitu kan, enggak. Dan baru kali itu keedanan. Baru keedanan teh tergila-gila gitu kak. Dengan sosok itu. Pokoknya itu cuma dia doang ya kayak. Oke, paham. Cuma dia. Terus ya kayak kalau misalnya aku abis mimpi kayak gitu tuh kak, serang langsung bau kayu cendana. Setelah mimpi tumpang tindih, kan? Baru nyium. Iya bau kayu cendana. Dan itu real, bukan mimpi. Iya realnya pas paham, bangun itu kak. Kata aku teh sereng gitu ya kayak. Di kenapa nih gitu kan, ini pasti nggak wajar gitu ya kayak kan. Kalau wajarnya ya kamar gue wangi apa juga gue tahu gitu ya kayak ibaratnya ya wangi kayu cendana gitu kak, wanginya tuh kayak memikat gitu, kayak wanginya tuh bukan wangi parfum biasa, enggak, kayu beneran kak, kayu cendana, ya? Iya kayak di istana gitu yang zaman dulu lah gitu ya. Berarti efeknya selain itu apa lagi tuh kak? Ada lagi, jadi kita tuh kayak orang gila kan, nangis kangen banget, kayak aku tuh pengen banget nyentuh dia gitu kak. Berarti nggak sempat ketemu lagi saat itu? Enggak, aku nggak pernah, sekali doang. Oh sekali doang. Makanya kan dia ngiranya aku susah gitu ya didapetinnya kayak. Jadi dia maharin lagi yang lain-lain gitu. Oke, yang masalah yang kedua yang tadi apa tuh efeknya tuh kak? Kayak pengen ketemu banget kak, bener-bener pengen banget. Terus aku marahin mama aku coba kak, sampai mama aku tuh ngomong, "Sia teh kunaon, kamu teh kenapa?" Cina gitu akunya. Sampai aku teh marah-marah kak. Intinya aku ngebangkang ke mama aku sama ke adik aku. Intinya aku tuh galak ya kak, jadi sosok yang beda lah gitu kak, bukan Nyai gitu ya. Terus teh kata mama aku teh gini, "Tah, ubaran," katanya gitu ya. Diobatin gitu ya. Ubaran tuh obatin. Obatin tuh lu, Cina. Minta obat sana, ubar ke ubar teh obat. Kenapa sih lu jadi ngelawan cina gitunya, jadi orang galak. Tua. Iya ke mama aku ngebentak kak, aku nggak sadar. Itu teh karena efek pelet itu, dia pengen ngejauhin aku sama batin mama aku. Ternyata kata uak aku itu, jadi cuman khusus ke dia doang gitu kak. Aku tuh senyumnya, aku tuh baiknya, aku tuh hidup aku tuh semuanya cuma buat dia gitu kak. Sampai kayak gitu kak dia. Itu kan ada jangka waktunya ya kak? Iya, jangka waktu. Selama beberapa bulan kan mungkin ngerasanya, anjir kok nggak kena-kena nih cewek gitu ya. Strawberry nggak dapat, apem apa lagi gitu. Sama aja dong. Iya sama aja. Cuma strawberry apem, mangga lepok. Oke. Iya, efek berbulan-bulan kan mungkin kak dia ngerasanya, oh nggak kena-kena nih si Nyai ini. Berarti gue harus pakai metode yang lain gitu ya kak ya. Nah kak, terus beralih lah nih kak dia ke pelet yang satu lagi. Si jaran goyang itu kak, itu kan pelet lanjutan. Jaran goyang tuh ya kak, itu mah boleh deh kakak searching ya, atau kakak nanya ke guru-guru mana gitu ya, spiritual itu, orang-orang supranatural. Kalau jaran goyang itu kak udah bener-bener bikin gila, bikin orang tuh bisa bunuh diri gitu, cuma karena cinta itu nggak terbalas gitu kak. Iya. Aku tuh ngerasainnya ya kak, aku nggak sampai kaedanan gila kayak gitu, enggak. Panas doang, sama aku muntah-muntah kak. Muntahnya muntah normal atau muntah normal? Oke. Iya, muntah normal. Kayaknya itu ada sesuatu yang masuk ke ubun-ubun aku ya kak. Terus aku tuh pusing banget kak, kayak muter gitu loh. Gitu. Kayak orang anemia gitu, kekurangan darah gitu. Terus kata aku teh, aku kenapa? Udah berobat, udah minum obat yang biasa aku minum, biasanya kan sembuh kak. Ini nggak sembuh-sembuh. Datanglah uak aku. Ini mah dipelet katanya gitu. Jaran goyang katanya biar si Neng teh gila, maksudnya aku gitu ya kayak biar aku teh gila, nggak sembuh-sembuh, yang bisa
nyembuhin aku tuh cuman dia, cuman ketemu sama dia, cuman maaf ya Kak, begituan sama dia baru aku tuh sembuh gitu. Parah kan Kak? Oh, berarti obat dari semua itu begituan dulu baru Betul, hanya dia, terlepas. iya hanya dia yang bisa. Yang ngirimnya itu. Iya, yang ngirimnya itu. Makanya kan Kak, itu kan dari mantranya aja tahu jabang bayi gitu. Aku binti siapa, itu dia tahu. Terus tau gak Kak, yang konyol banget ya Kak, ternyata kata uak aku tuh, bodoh banget aku tuh Kak. Itu ternyata pertemuan pertama itu udah disetting sama dia. Hari Rabu, hari kelahiran aku. Pas ulang tahun? Enggak juga Kak. Oh, hari kelahiran? Iya, weton. Oke. Misalkan ada tuh Kak, misalnya pon, legi atau apa gitu kliwon gitu ya. Itu Kak, bentrokan energi terus, panas banget Kak. Kayak, energi. maaf ya, kayak pintu neraka tuh kebuka gitu berasanya Kak. Jadi ngebakar gue gitu, ngebakar badan aku gitu. Terutama ya Kak, maaf ya, jadi nggak punya birahi ke cowok lain gitu. Nggak punya birahi ke cowok lain? Hasrat gairahnya hanya the one and only si cowok itu. Itu Kak, ngerinya pelet tuh. Berarti jadi aku lebih nggak mau 1000 yang datang Kak, tidak bisa menggantikan satu yang hilang. Hanya dia yang istimewa di mata aku gitu Kak. Jadi aku nggak suka sama Kak Umang, sama kakak kameramen, aku nggak suka. Jadi hasrat aku tuh ya, jiwa aku tuh cuma buat dia gitu Kak. Hanya dia. Iya, hanya dia belahan jiwa aku. Aku percayanya gitu dulu. Yeah. Terus kemudian? Ya udah, kemudian aku diruat Kak. Jadi untuk menghilangkan pelet itu kita harus mandi kembang gitu Kak. Tapi bukan kembang 7 rupa. Ada pakai apa sih, daun apa sih kemarin tuh yang buat ngelenturin ilmu, itu kelor, sama ada lagi lah Kak, pokoknya bahan-bahan itulah ya, bahan-bahan itulah ya. Ritualnya aku itu mah urusan beda lah, ada. Beda. Iya, biar aku sembuh gitu. Berarti ini bukan yang Abah cabul lagi ya ini? Oh, ya? enggak Kak, bukan, iya. Ya? Kan ini sempat dimandiin juga, tapi iya, ini Kak, bukan ya? Bukan. Terus gimana tuh Kak proses mandinya itu tuh? Oh, mandi tadi ya, buat ngilangin itu. Ngilangin ruat. Jadi ya, diruat hari Jumat ya kayak. Pokoknya aku tuh ingat banget sore abis asar. Jadi aku teh apa sih pakai air gitu Kak, pakai lawan putih kain putih gitu ya. Kain kapan ya? Iya, mori benar mori. Jadi aku teh nggak tahu aji-ajian apa ya mantranya itu ya. Udah Kak, aku tuh nggak pernah keingetan dia lagi, nggak pernah. Nah, kain putihnya itu taruh di mana itu Kak? Oh, dibuang ke sungai. Oh, dipakai di kakaknya maksudnya? Oh, dipakai di aku. Enggak dilingkatin gitu, cuman diituin doang, di kepala aja, ngegerubungin semuanya badan. Oh, semua badan. 2 meter. Oke, berarti kayak kain buat orang meninggal ya 2 meter? Betul. Nah, itu kan kayak ngebuang gaibnya tuh Kak di badan aku katanya. Aura negatifnya gitu. Betul, yang dia kirimin itu yang buat ngikat aku. Terus si kain kapan ini dibuang di kali setelah habis mandi itu? Betul, jadi buat buang sial lah gitu Kak bahasa kitanya. Setelah mandi apakah efek yang efeknya udah aku ceria lagi, aku bisa suka lagi sama yang lain. Jadi ya ada yang orang yang lain mah gitu yang dekat sama aku sekarang gitu. Tapi bukan unsur ada pelet-pelet? Enggak. Normal. Tapi gini loh Kak, setelah aku diruat yang tadi, pelet coman aja tuh kayak balik gitu ke dia. Jadi dia yang kegilaan sama aku. Maksudnya nggak mempan? Betul, sama sekali aku nggak ngerasain apa-apa setelah aku di kain mori ini tuh sama uak aku. Oh, jadi misalkan ada yang iseng usil. Iseng gitu misalkan. Salah Umang deh, Kak Umang. Kak Umang ibaratnya gitu ya, Kak, naksir sama aku. Terus saya kasih apa-apa deh gitu kan. Biar kegila-gila keedanan gitu. Berarti seharusnya itu kakak kegilaan ke saya, tapi malah kebalik lah kan. Malah saya yang keedanan. Nah, misalkan teman-teman pengen nyoba nih Kak, ngirimin ke kakak, gimana? Ya udah, coba aja. Berarti teman-teman kegilaan gitu ya. kan katanya nanti aku dikira sombong lagi. Cobain aja kalau gitu. Pasti kan ada lah Kak, yang waktu mau cowok kan pengen dapatin si A, si B. Aku baru nih kemarin nih. Gimana tuh? Jadi ceritanya dia tuh mentang-mentang gitu ya Kak. Boleh sebutin profesi nggak ya? Profesi boleh, profesi mah ya. Kesehatan lah gitu ya Kak. Oke, yang prestis nih ininya. Bukan staff-staffnya, yang prestisnya ini. Mobil dia bagus, dari keluarga yang eksklusif juga ya Kak gitu ya. Aku tuh nggak pernah ngeliat ke situ Kak. Itu kan orang yang ngedeketin kita. Jadi kan kita bisa ya Kak ngepilih-pilih nih yang mana. Nah, kebetulan aku jalan lah sama dia Kak. Terus kayaknya dia tuh ngerasa beda kali energinya sama aku ya. Kata dia gini, "Nyai, kok aku panas banget ya kalau dekat sama kamu, pusing," kata dia gitu. Saat di mobil itu? Iya, lagi di dalam mobil. Dia pakai AC apa ininya? Dimatiin AC-nya jadi panas. Oh iya Kak, jadi mikir ke situ ya. Iya, aku panas gua katanya gitu ya. AC-nya dimatiin. Iya, gitu padahal kan? aku pakai celana Kak, nggak pakai rok gini ya kan, gitu kan. Hawanya beda kali ya. Berarti dia gitu. nganggapnya hawanya panas. Hawanya Oke, terus panas. kemudian gimana tuh Kak? Aku ngerasa nggak gimana-gimana. Aku sih adem-adem aja Kak, kayak orang kena AC gitu ya. Iya Kak, terus tuh dia juga langsung kayak yang, "Lah kok kata aku tuh ya, lu yang ngejar-ngejar, lu yang huru-hara gitu ya Kak, yang ngebet gitu. Kok jadi lu yang marah, terus lu ngebet lagi ke gua? Ih, apaan sih?" gitu kan dalam hati. Akhirnya gimana tuh kelanjutannya di mobil itu? Yang di mobil itu, ya udah Kak, aku langsung, "Ya udah aku turun sini aja," aku bilang gitu ya Kak. Nggak lanjut? Enggak Kak.
misalkan dilanjutin apa ceritanya nanti? Ya udah perang magic kali kayak tadi. Perang gaib, Iya. saling kirim-kiriman. Betul. Yang kasihan tuh gini Kak, kalau yang tadi yang mental langsung ke badannya lagi kembali ke yang ngirimnya. Kan itu sangat bodoh, jadi senjata makan tuan. Oke. Ya kan Kak? Misalnya sorry ya Kak, ini namanya orang kan ada yang nggak suka sama kita. Soalnya dia ngirim biar kita tuh jodohnya lama lah gitu ya Kak. Langgeng gitu tuh, ya. Atau kita tuh Kak ya, apa sih namanya sakit perut atau gimana. Nah itu kan kalau misalnya balik ke badan dia, ya lu yang ngerasain kayak gitu, suwe banget. Dan saat itu kan ada yang ngirimin lagi tuh Kak ya. Ketika Kanya ini sembuh nih, ada yang ngirimin lagi tapi balik. Kanya tahu gak orangnya siapa? Tahu Kak, selalu dilihat lewat mimpi, jelas. Lewat mimpi terus berarti? Iya, lewat mimpi terus. Ya, aku sih emang udah dari kecil ada mimpi terus Kak gitu. Jadi maaf ya Kak, mau orang ngebohong nih Kak, misalnya Kak Umang ya. Kak Umang nih ada punya niat tujuan atau siapa atau Kak kameramen gitu ya. Aku udah tahu nih dari awal sebelum aku datang ke sini juga gitu. Udah tahu. Iya. Oke, nah berarti untuk pertama kali nggak Kak disantet-santet atau? Iya, sama itu cowok yang tadi yang semar itu pertama kali. Goyang. Iya. Dan terus yang sama kedua dia doang. ada yang Usil sama juga. usil juga, Iya, tapi usil berbalik juga. ke dia. Betul. Apakah yang orang kedua ini tujuannya sama kayak orang pertama Iya, untuk mendapatkan iya, pengen apem stroberi. apem stroberinya Iya, itu? selalu begitu. Karena gini loh Kak, kenapa mereka penasaran? Aku tuh Kak, jujur aku tuh menghindar bukan karena aku minta dikejar, bukan. Perempuan kan beda-beda ya Kak ya. Iya, Jangan tipikalnya. disatukan, jangan semua bisa dibeli pakai uang lo gitu ya. Lu kaedana nih ngeliat mobil gue, mobil Eropa mewah, atasnya bisa kebuka atau pintunya 2, aku mah nggak pernah kepincut sama kayak gitu Kak. Aku tuh kepincutnya sama, oh iya ya dia ada wibawanya, karismanya, jiwa dia Kak yang leluhurnya itu loh Kak yang nitisin ke badan dia. Aku sih sukanya yang kayak gitu, makanya sampai sekarang aku sendirian, makanya nggak random gitu loh Kak, nggak kayak yang karena lu pakai media pelet. Nah itu kan pelet isian dari dukun, bukan alami dari tubuh dia gitu kan, naturalnya. Oke Kak, ini kan banyak juga yang tadi tuh sempat disambungin lagi, banyak ngepelet kakak nih ya. Iya. Maksudnya untuk mendapat sesuatu lah Iya, gitu kan. iya. Kenapa kok Sesaat sasarannya gitu. tuh kakak, padahal kan selain itu kan banyak perempuan yang banyak lain banget cewek gitu. yang lain. Iya. Apa mungkin nih Kak, apa kakak pasang susuk atau gimana? Enggak kayak Jadi gitu. dapetnya Cuma gini Kak, gimana? aku tuh emang ada sebuah makam ya kayak di daerah Jawa Tengah, itu yang keramat yang suka didatengin sama orang biar supaya minta biar dia tuh jadi orang pejabat atau apa. Nah itu tuh buyut aku. Iya, jadi kalau aku sih dapat lewat mimpi ya kayak. Jadi setiap masalah kayak gini selalu ada cahaya putih itu datang, itulah kakek nenek aku kayak gitu, yang di makam itu. Jadi seolah-olah, bukannya aku menyombongkan diri ya kayak, maksudnya kan kelihatan Kak kalau orang keturunan ningrat itu ya sama orang biasa. Mungkin aku tuh terlahir sekarang di kehidupan yang sekarang orang biasa Kak. Aku kan cuma jualan. Kakak tahu ya, aku cuma jualan makanan. Kita cerita ya di luar ya. Waktu itu. Terus juga sama nyambi photoshoot gitu. Photoshoot. Nah mungkin kan Kak, kalau misalnya jiwa itu ya kayak yang spirit lah gitu Kak, entitas itu yang saling menyambung. Apa sih? Spirit Kak, spirit. Ya, spirit. Semangat. Enggak Kak, roh di dalam. Oke. Roh yang dari leluhur, dari mana gitu Kak. Kan beda kalau susuk itu diisi Kak, diisi ke badan. Ke badan. Iya. Beda auranya. Pernah juga. pakai susuk Kak? Oh enggak, cuma dimandiin itu doang. Dimandiin yang iya kain mori tadi, cuma ritual kayak gitu. Ngilangin itu juga iya, itu buat netralin energi yang dikirim si cowok jahat itu sampai Kak, dia sumpah serapah. Oke Kak, risih nggak sih Kak digituin tuh? Risih banget Kak, aku dikiranya sombong, aku dikiranya ini tuh lu cewek nggak jelas. Sampai Kak, aku sakit hati banget Kak. Gimana? Iya kan aku ngomong kayak gini ya kayak, lu tuh harusnya lu tuh tahu, lu tuh nikahin gue kalau emang lu pengen apem strawberry gue gitu ya. Kan aku tantangin kayak gitu ya Kak. Si cowok yang ini nih, semar mesem dulu. Dia malah ngomong apa coba Kak, gue tuh nggak bisa nikahin lu karena apa, lu tuh bukan dari kalangan yang setara sepadan sama gue, katanya gitu Kak. Lu tuh cuma cewek miskin, orang kampung, katanya gitu Kak, ke aku ngomongnya. Berarti tujuan dia cuma buat berarti buat kayak cowok-cowok kayak gitu, cowok sampai apa ya? Kak, sakit hati banget aku mah ya kayak. Maksudnya gini, kalau memang perempuan itu terima dirinya dibeli sama laki-laki itu nggak apa-apa Kak. Berarti kan itu kan ada deal ya, maksudnya fair lah Kak, win-win solution. Kalau nggak semalaman katanya kata dia, kalau nggak lu 3 hari deh, lu jangan balik-balik katanya, lu ikut terbang sama gua katanya ke mana itu Kak? Adalah salah Kak, satu pokoknya daerah? Pulau. Oke. Iya, karena kan Kak uangnya tidak terbatas nih Kak. Emang aku akuin bukannya aku ngincer itu ya Kak, aku nggak mau. Tapi sempat tergiur gak saat ditawarin kayak gitu? Ya. Berapa nih? Gitu. Namanya perempuan ya kayak pertama kayak yang Dika pinter banget ya kayak dia. Dia kan tahu ya Kak, aku kuliah cuma beasiswa. Intinya berarti aku nggak kesulitan keuangan nih Kak. Mama aku juga cuma ibu rumah tangga, ayah aku juga cuma orang kayak gitu yang kemarin udah diceritain. Ya, udah. Nah terus Kak dia ngomong gini, kamu nggak mau berbakti ke orang tua ngasih uang
ngasih apa dong bisa buat mereka. Kamu jadi cewek elit enggak, sosialitas, sini aku biayain. Sampai kemarin ya kayak katanya gini, mau nggak katanya bodinya tuh kayak yang suka mejeng-mejeng di pinggir jalan. Bukan, kontes-kontes itu loh Kak. Oke. Yang cantik-cantik itu yang pinggir sempurna jalan. pinggir jalan loh. Yang kalau subuh situ tuh ada. Banci dong Kak. Iya, itu dia baru mau gini. Benciang gitu ya. Gimana yang kayak tubuh yang dipamerin terus? Sini gue modalin lu. Berapa sih itu? Berapa puluh juta? Ngomong aja, mau gue sekalian anter. Idih, kata aku tuh sih. Oh, berarti di OP? Iya, di OP, kata dia gitu. Biar gede lah gitu depan belakang, aset ya kayak. Kan kata dia katanya kalau cowok makan senengnya yang gemoy-gemoy gitu ya, Kak. Terus mau gak diajak di OP itu? Iya Kak, aku kan sempat mikir ya kayak oh iya ya, gue kan dari kalangan kayak gini. Namanya manusia ya Kak, ada kilafnya dong. Aku tuh kayak mikir, oh iya gue kerja cuman photoshoot gitu-gitu doang, duitnya juga recehan gitu ya Kak, cuma buat beli seblak kayak gini-gini doang lah gitu. Yang udah aku ceritain lagi ya Kak. Gue juga belum ada, apa ya Kak, belum ada ibaratnya kesalahan yang besar banget gitu lah ya Kak ya. Apa gue terima aja ya tawaran dia ya, terus gue ngerelain dong kehormatan dan harga diri gue hilang gitu aja gitu ya, cuman gara-gara karena bujuk rayu mulut kadal buntung ini gitu ya. Buaya putih gitu ya. Siluman emang gitu Kak, mesum, pengennya gas aja gitu. Ya. Terus kata dia gini, Kak, lu tuh kenapa sih, lu gila ya katanya. Lu tuh udah gue tawarin katanya mau apa. Lu nggak tahu gue anak siapa. Ih, najis banget kata aku tuh sampai ngomong kayak gitu. Supaya Kak, aku tuh nggak tergiur, aku tuh nggak silau sama, sorry ya Kak, misalnya laki-laki itu tuh apa sebagai apa gitu ya, bodoh amat kata aku. Gue mah bodoh amat, gue nggak suka sama lu, gue blokir. Iya. Ih, mending nemen amat sih gitu, nemen teh kelewatan gitu. Berarti Halsin nggak ikut di OP itu? Enggak jadi. Maksudnya enggak aku terima, aku tolak mentah-mentah. Kenapa aku kalau saat itu nggak apa-apa ikut OP, tapi habis itu udah kakak cabut blokir semua gitu kan, lumayan tuh. Iya. OP kan bisa 50 jutaan. Iya, orang kan mikirnya gitu ya. Iya kan? Cuman aku bukan orang mampang mumpung sih Kak. Oh, bukan haji mumpung. Iya, bukan haji mumpung, bukan yang kalau udah dibiayain tuh gitu ya. Makanya aku nggak pernah aku minta ke dia, maksudnya kayak kepengen dia kan kayak gini. Aku tuh jadi cewek manja yang kayak gini doang gitu lah Kak, cowok. Walaupun penampilan aku kayak gini ya Kak, ini baju terbuka gini kan emang aku profesi ya kayak. Kakak kan tahu aku photoshoot kayak gitu. Jadi kan harus cosplay Kak kayak gini, kayak yang lain gitu. Tapi terlepas dari itu semua, kan banyak juga nih Kak yang apalagi kita sebagai profesi ya, profesi photoshoot, mungkin banyak juga yang dipandang sebelah mata nih Kak, terutama perempuan ya. Dikiranya begitu begini gitu ya. Tapi emang hobi dari dulu atau gimana itu Kak? Enggak Kak, awalnya tuh kan aku sekolah ya, kayak kuliah gitu, kayak nggak ada tuh Kak lenggak-lenggok depan apa sih orang gitu ya, senyum-senyum manja gitu ya, kayak terus ada duitnya gitu ya. Enggak pernah mikir kayak gitu. Terus kebetulan ada temen aku fotografer, emang dia udah terkenal kan komunitasnya Kak. Jadi dia tuh ngajak aku, Nyai katanya, sini dong lu dipoto, kayaknya lu senyumnya kalau emang lu pede mah bagus gitu ya. Ini kalau kata cowok ya kayak. Nah udah gitu tuh aku kayak yang, nggak mau, gue nggak pede gitu kan kata aku ya Kak. Terus kan aku lama-lama nyesuaiin Kak, misalnya requestannya apa, misalnya pakai baju Korea atau pakai baju-baju kebaya. Ini aku banyaknya sih kebaya, cuman kan memang gitu terbuka. Karena karena memang disuruhnya begitu gitu. Kalau kata tukang riasnya juga kan dandanin aku emang begitu, harus yang seperti itu gitu kan, nggak mungkin aku rapet banget gitu. Kak, selama photoshoot nih Kak, ada nggak orang yang fotografer tuh jahil atau banyak banget Kak. Aku sampai di blacklist toh Kak. Kita nggak usah sebut lah ya. Komunitas ada satu ya kayak. Itu menurut aku udah di Indonesia tuh udah hebat banget sih. Udah banyak banget anak buahnya gitu ya. Jadi ketuanya ini ya Kak, nggak usah kita sebut merek. Pasti kalau dia lihat dia tahu saya nih yang ngomong nih Pak, saya yang ngomong. Jadi dia tuh kan ngomong gini, kalau lu kayak gitu ntar lu nggak laku katanya. Kalau lu nggak mau apa-apa, lu nggak mau pulah pilih lu katanya gitu. Gitu sempet ngajakin aku tomar gitu loh Kak. Tomar apa tuh, foto di kamar. Tapi untuk foto produk atau memang untuk koleksi? Koleksi dia pribadi. Aku ngerti Kak, hidden agenda itu bukan fotonya, ngerti ya Kakak? Iya, hidden. Tersembunyi. Maksudnya kan itu begituannya. Oh, alibinya untuk menjadi mau foto shoot. Iya, nge-DP. Nah terus tau nggak dia Kak? Nanti tuh ngomong, misalnya Nyai, jam sekian di hotel ini. Kata gue teh, kaget kan Kak aku ya. Aku kan bukan ke arah situ, tapi kan lihat dong Kak penampilan aku ke arah situ gitu ya. Foto ya nanti ya di kamar sama saya. Di kamar kata gue teh ya Kak. Kalau di kamar berarti cowok sama cewek berdua doang. Setan ngelewat, gue ngapain Kak? Baca Quran gitu gue. Apa namanya, ngedoa gitu kan nggak mungkin. Nggak mungkin ada foto-foto Kak. Yang udah-udah juga teman-teman aku pasti begitunya, bukan capture smile kita atau apa. Kita balik lagi ke topik nih Kak, yang itu
masalah yang Semar Mesem itu, yang dimana kakak ini sempat dipelet untuk yang si cowok ini biar dapetin apem stroberinya gitu kan, dengan maksudkan tujuan tertentu, bukan untuk menikahi dan lainnya tuh iya, ya. Kak, nggak ada komitmen Gitu. Nah, itu selang berapa bulan atau berapa lama itu Kak, sampai kayak tadi kakak sempat dimimpin terus 2 kayak bulan. pengennya tuh birah itu memuncak-muncak untuk Betul. cowok ini berapa bulan? 2 bulan. 2 Setelah bulan. itu kan dia yang lain lagi Kak, media pelete tadi, jaran Jaran goyang goyang. dulu, jaran goyang gagal, yang lain lagi Kak. Oh, Aku berarti Semar Mesem tuh 2 bulan, jaran goyang tuh berapa? 40 hari. Itu selama di sekian hari itu efeknya sama semua, kayak tadi birahinya kayak muncak Lebih ekstrim gitu, lagi lebih Kak. ekstrim Karena lagi. gini kan Kak ya, kakak boleh lah ya lihat di sumber mana-mana. Kalau jaran goyang itu Kak ngeri banget. Jadi dia tuh efeknya tuh buat menundukkan, mengikat kuda sembrani itu ya Kak. Kuda sembrani itu kayak Pegasus gitu Kak. Kuda yang paling susah ditaklukin. Kuda yang sampai mati pun dia tetap gitu Kak. Tetap nggak bisa nih gua gitu. Jadi harga diri dia tuh tinggi banget. Nah, kenapa ada ajian itu? Ajian itu tuh buat menaklukkan dia gitu. Si kuda ini mau kuda jantan atau betina kan jaran goyang bukan cuma cowok yang bisa Kak, cewek juga bisa ngedawam. Iya. Asal kita tahu target ini tinggalnya di mana, ada fotonya, kalau bisa nama bapak atau ibunya itu, bintinya itu Kak. Sampai tahu ke arah situ. Iya, itu pasti kena. Aku dikasih tahu sama Uwa aku gitu, karena kan Uwa emang begitu kan, praktisi gitu. Dan itu kan nggak cuma sekali aja tuh ya kakak. Betul. Terus Kak itu kan berat loh Kak, kirim tuh ya. laku-laku tirakatnya. Berarti kan dia mengamalkan itu gitu, segala puasa mutih apa itu ada toh Kak, nggak boleh misalnya nggak boleh keluar rumah berapa jam, kakak nggak boleh tidur, kakak nggak boleh duduk, nggak boleh apa, itu setahu aku tuh begitu, soalnya guru aku ngomong kayak gitu. Kayak gitu. Berarti untuk detik ini sampai ada yang tergila lagi Kak dengan kayak gituan? Ya banyak, cuman kan nggak pernah aku expose. Ngapain di-expose? Orang juga kan nggak peduli, bisa ngehujat doang. Oke. Nanti dikira aku yang mancing. Namanya perempuan ya Kak kan berekspresi. Maksud aku tuh, ya kan itulah hidup yang aku jalani, itulah hidup yang aku pilih gitu kan. Jangan samaratakan semua. Jadi ya kayak si cowok yang tadi yang pengen dapetin apel strawberry aku itu, sebuah Kak freak banget. Dia tuh pernah kayak ngomong gitu, nanti aku mau ya katanya. Sebelum ketemuan ya kayak kan chatting dulu dong Kak, nggak mungkin langsung eksekusi gitu aja. Aku kan seneng ya kayak chat yang dewasa gitu Kak, sexting gitu loh Kak ceritanya kalau zaman sekarang, karena itu bahasa cintanya. Jadi kan kalau setiap orang yang berhubungan ada tuh Kak ya, yang spesialnya tuh signature-nya nih orang apa gitu Kak. Apa tuh Kak? Salah satu contohnya? Itu di sexting itu Sexting aku. itu, Ya. oke. Jadi aku sama dia tuh saling bertukar pikiran, kayak bertukar apa sih imajinasi kamu gitu, terus fantasinya tuh kayak gimana gitu ya kayak. Kalau dia tuh Kak katanya paling suka sama kaki aku. Kenapa? Katanya kata dia tuh betis aku tuh kayak patung-patung manekin gitu. Patung manekin? Iya. Oh, apa yang namanya? porselen itu Kak, patung-patung yang Displayan? Iya, display yang suka di mall-mall itu kan katanya mah ya menurut versi dia sempurna, nggak ada celaknya gitu Kak. Nggak tahu aku juga kenapa. Pokoknya dia tuh katanya ke kakinya. poin Betis. utama betis, ya kaki, betis ya kayak. Terus kemudian apa cerita apa lagi si cowok itu? Ada lagi Kak, masa katanya dia mau ngeparfumin badan aku sebadan-badan gitu, buat apa anjay kata aku teh. Diparfumin? Diparfumin, tapi parfumnya dari dia gitu, bukan parfum aku. Oh, maksudnya, dalam sexting itu? Kan ngomongin kayak gitu kan, iya, imajinasi lah ibaratnya. Dia minta apa lagi? Berendam di, ya itu ya Kak, bathtub gitu. Berendam di dalam bathtub, tapi kayak di lumurin apa gitu Kak, kata dia. Aduh kata aku teh ini nanti gatel dong kalau kayak gitu loh. Dilumurin apa tuh? Masih ingat gak Kak? Madu gitu Kak. Oh, madu. Kan aneh ya Kak, tapi madunya tuh Kak harus madu manis. Makanya kan nggak enak ya kayak kalau kayak gitu ya. Iya, bukan dilumurin, biasanya kan dilumurin pakai sabun biasa kan, kalau buat mandi ya, luluran gitu ya. Tapi ini malah pakai madu. Berarti mandi madu dong. Iya, Cleopatra bukan lu ya Kak. Oke, berarti dia ada 3 tuntutan atau banyak tuntutan satu? Sebenarnya banyak Kak, cuman kan yang paling kalau menurut aku ya yang paling ekstrim. Jadi dia tuh pengen aku tuh metik bunga ya Kak, bunga yang paling aku suka gitu ya. Terus nanti tuh sama aku tuh kuping dia tuh dimainin gitu pakai bunga itu. Ih, cek aku teh, lu tuh kan pangeran bukan? Ya Kak, kalau aku putri ya kayak, kalau aku permaisuri gitu ya kayak, terus gue mainin kayak gitu kan kayak zaman masa lalu gitu ya. Oke, ntar dulu nih Kak, gue belum paham nih. Kan tadi ada bunga. Bunga kesukaan aku. Bunga kesukaan yang taruh di kuping. Enggak Kak, bukan taruh di kuping, mainin kuping dia. Jadi dia tuh geli, jadi terangsang. Iya, bunga yang aku suka. Iya, kayak gitu. Kan ada juga beberapa orang tuh yang suka kuping yang gitu-gituin. Kalau gitu. dia enggak Kak, katanya dia tuh onnya itu
kalau diituin pakai bunga. On apa nih, Kak? Naik. Oh. Gairahnya itu. Tiang bendera, Kak. Ya kan? Dia cuma karena bunga doang itu? Iya, bunga itu di ke kuping dia, ke leher dia, sensual gitu loh, Kak. Saat sextingan itu tuh, Kak, ya? Kayaknya baru pertama kali deh gue denger begini saat kejadian apa tuh, Kak? Bukan kejadian ya, tapi disuruh apa itu, Kak? Iya, sama dia ngobrolnya. Aku tuh nggak sampai sebarbar itulah gitu, Kak. Cuman karena ya namanya juga kan, Kak, kita normal ya. Apa kayak imajinasi chatan itu tuh ya? Nanti iya, aku tuh pengen begini, bener-bener kayak begini, gitu. Kan cuman omongan, Kak. Kalau aku ngira gitu ya, Kak, Iya. kayak cuma omongan. Lagian kita udah dewasa. Hidup kan pilihan ya, Kak, ya. Jadi kan kita juga kan punya sisi dark gitu loh, Kak. Sisi yang gelap, sisi yang tadi aku bilang hitam gitu ya. Ya iya kan, kalau begitu sama lawan jenis ya udah. Kalau dia juga suka kan, kita juga suka. Oke, berarti si cowok ini minta kakak untuk begini-gini ini. Tapi dari kakak ada untuk buat cowok begini-gini lagi, Kak? Saat di chatan itu? Iya. Ya, apa tuh, Kak? Kan itu kan saat masa kelam, ya kan? Iya kan? Nyuruh apa? Kan biasanya saling nyuruh tuh. Iya. Ya aku nggak suka yang pelan-pelan gitu. Hardcore. Depan kaca gitu. Oh, depan kaca. Iya. Lebih suka di situ saat di chattingan itu. Iya, di chattingan itu. Kenapa di depan kaca, Kak? Pokoknya suka aja gitu. Maksudnya kan bisa ngelihat badan dia juga gitu. Terus ekspresi cowok itu. Iya, kan nggak semua cowok, Kak. Ibaratnya ya, ini mah kita ngomong hal dewasa lah gitu ya. Nggak semua cowok mau di atas gitu kan. Di atas saya, di atas perempuan maksudnya. Apa umurnya atau apanya nih? Enggak, Kak, keberaniannya gitu kan. Keberaniannya. Takut netizen nanti ngiranya gue omes kan gitu. Terus? Jadi kan nggak semua laki-laki tuh, Kak, yang biasa-biasa aja gitu loh, Kak. Kan ada yang pengen kayak gitu, yang beda-beda. Oke, dari semenjak kejadian di pelet itu, Kak. Kak ini makin lebih private lagi atau mungkin gue bodo amat lah gitu? Ini sih, Kak, dua-duanya gitu. Jadi kadang-kadang kalau memang dia kelihatan banget ya, Kak, ke arah situ tapi tanpa basa-basi, males lah. Udah bosen, maksud gue tuh aduh udah banyak banget kayak lu mah gitu, tinggal milih gitu ibaratnya. Bukan maksud kita ini ya, kayak maksudnya yang kayak gitu-gitu mah Kakak juga pasti cewek banyak yang kayak gitu, yang ini deketin apa. Aku tuh nyarinya tuh yang beda gitu, Kak, yang berbeda, yang enggak, yang terhormat gitu. Apa namanya, kriterianya gitu ya? Betul, yang enggak gampangan, Kak. Kan kalau gitu mah ya maaf ya, Kak, ketemu sekali langsung kayak gitu, gampang amat sih lo gitu kan ya. Berarti lo kebengbat ya, Kak, kegoda aja gitu sekali. Kegoda, pakai selendang juga udah dah lo pengen tidur gitu. Tapi dari semua cerita itu Kakak, belum ada kejadian ketika di pelet Kakak mau? Belum, Kak, alhamdulillah. Jangan sampai gitu ya? Iya, kan merugikan lah, Kak, kayak gitu. Iya. Nanti berarti misalkan nih kan, kejadian nih, si A ini ngepelet Kakak gitu kan. Pelet, bukan melet ya, kepelet Kakak, ngemelet Kakak, terus Kakak mau nih, entah itu dengan cara apapun itu ya, tiba-tiba mau gitu, terus tumbang tindih, terus kemudian masa berlaku pelet itu udah habis, dak, ya kan, berarti kan otomatis Kakak normal lagi nih, benar berubah tapi lagi. dalam keadaan ya nggak kayak pertama kali, gitu kan. Apa ketika saat itu posisinya kayak gitu, Kak? Apa yang Kakak lakukan? Kalau misal ya? Ya misal. Ya kalau misal ya, nuntut atau kayak gua diri sendiri gitu. Gua kejar. Minta pertanggungjawaban. Iya dong, Kak. Maaf ya, maksudnya kan dia udah merusak loh, Kak. Maksudnya kayak makanan kan berarti segel udah dibuka paksa dong, tanpa setuju aku. Apa dibuka paksa karena expired tuh? Oh tidak, Kak, bukan expired. Makanya kan susah. Oh. Iya, nggak semua orang bisa ngebuka segel. Apa sih, Kak, yang cekrekan itu? Strapless. Strapless itu kan beda, Kak, ini ya kan. Ceritanya kue stroberi ini beda nih. Di Kak, beda-beda, Kak. Semua tuh nggak sama. Jadi pada intinya adalah Kak ini sempat dipelet, dan itu nggak cuma satu orang, beberapa orang. Yang pertama itu ngirim semar mesem, gagal gitu kan. Gagalnya dalam artian kakak ini sempat dimimpiin gajah kena kaki gitu ya, terus bukan buaya. Bukan kaki sih, pangkal paha itu. Pangkal paha, selang itu. Stroberi itu terowongan. Oh, si terowongan itu gitu kan. Itu. Kemudian si buaya juga sama masuk ke situ gitu kan. Nah, terus dengan alibinya si pelaku ini nggak dapetin kakak nih gitu kan, berbagai cara akhirnya nyantet. Yang kedua, jaran goyang. Iya. Nah, jaran goyang nyantet dia. Nyantet. Apa efek santet ke diri kakak saat itu? Iya, alhamdulillah sih nggak kena ya, Kak. Cuman kayak ada banyak hewan-hewan kalajengking gitu di depan rumah aku tuh. Di pintu masuknya itu loh, Kak. Di pintu yang kan ada pintu utama tuh. Sebelum itu gerbang ya. Iya, ada lintah-lintah apa. Pokoknya hewan-hewan ngeri deh, kaki 1000 apa gitu. Di depan. Banyak. Iya, pada pengen masuk gitu loh, Kak. Oke, berarti yang santet ini nggak lebih ke
masuk ke diri kakak ya? Enggak. Pasti efeknya kan biasanya ada yang sakit terus. Enggak, alhamdulillah enggak. Cuma pelet tadi doang yang agak. Pelet doang, dan itu juga pelet nggak bikin sakit ya? Enggak. Tapi kayak birahinya tuh kamu muncak terus. Gitu, tapi ke satu orang ini yang ngirim. Terus kekunci Kak. Kenapa kuncinya? Nafsunya itu. Cuma ke satu buat orang diri dia itu. doang. Nah mungkin sampai segitu aja dulu ya teman-teman semua ya, cerita kali ini nih bersama Kak Nyai ini, karena di balik itu juga ada lagi ya ceritanya kayak tentang tentang seperti itu, tapi ada mistisnya juga gitu kan. Dan tadi juga untuk misalkan teman-teman semua mengundang kakak ini, di balik pengalamannya silakan komentar deh. Dan misalkan teman-teman request kostum bisa. Request kostum boleh, aku banyak kostum. Oh, banyak kostum. Nanti entah itu SD, SMP, SMA, seradah gitu. Di Jepangan, Korea, Amerika, Thailand, Bangkok, Tai gitu kan. Banyak dah, udah mungkin gue tutup dulu kayak. Oke. Nanti kalau gue terusin malah makin lebar-lebar nih, likak-likunya nih. Gitu. Nggak cukup semalam ya kayak. Cukup semalam nih, oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Nyai ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama.